Kita ini sering sekali bicara HOTS, bicara LOTS, lalu HOTS lebih bagus dari LOTS. Kalau ada yang mengatakan bahwa HOTS lebih bagus dari LOTS, itu cara mikirnya yang salah. Karena berpikir dikotomis. Mestinya dari HOTS ke LOTS atau sebaliknya dari LOTS ke HOTS itu dipahami secara dimensional. Kalau dipahami secara dimensional, maka tidak ada satu lebih buruk dibandingkan dengan yang lain. Karena ilmu itu seperti susunan batu bata. Makin kuat struktur di bawahnya, struktur di atasnya akan makin bertahan. Makin lemah struktur di bawahnya, struktur di atasnya makin bertahan. Demikian juga ilmu. Ilmu-ilmu yang tidak terpakai lagi kan terbuang. Ilmu-ilmu yang masih dipakai itu dia tetap bertahan, menjadi bagian dari sejarah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu seseorang tidak akan pernah sampai ke level HOTS kecuali LOTS yang dipahami. Misalnya, di bidang ilmu saya, tidak akan pernah seorang itu punya kapasitas yang hebat dalam mengeksekusi di proses manajemen, kecuali dia tahu step-stepnya. So, kalau saya bertanya misalnya, sebutkan fungsi-fungsi manajemen, itu rendah sekali. Tapi itu menjadi dasar. Kalau dia paham betul fungsi-fungsi manajemen, ketika nanti dia mengeksekusi, itu pasti hebat dia. Tapi kalau nanti dia tidak tahu fungsi-fungsi manajemen, ketika nanti dia bereksekusi, pasti dia serampangan. Jadi pasti berantakan di HOTS ketika LOTS-nya tidak dipahami. Apa komentar Bapak? Oke, terima kasih banyak Prof. Sudah mendalim atas pertanyaan saya mencoba untuk menjawab. Jadi HOTS dan LOTS itu semacam hierarki dalam pemikiran, level hierarki dalam pemikiran atau level thinking. Tidak ada yang salah dengan LOTS, tidak ada yang salah dengan HOTS. Hanya saja HOTS itu mungkin indikator berpikir bahwa tidak bisa kita mencapai HOTS sebelum mencapai LOTS. Nah, oleh karena itu LOTS ini bisa kita analogikan sebagai anak tangga yang paling bawah, sama dengan fondasi yang berfungsi menopang HOTS yang ada di atasnya. Jadi jika LOTS tidak ada, tentu tidak ada HOTS. Analoginya seperti itu, kurang lebih. Nah, oleh karena itu, jadi implementasinya dalam dunia nyata, ketika misal ada sebuah fenomena tentang pencemaran lingkungan di daerah Teluk Sepang misalnya, pencemaran lingkungan di Teluk Sepang. Karena kenapa saya ngambil contoh itu, karena kontekstual dan bisa orang-orang pada tahu. Jadi untuk level berpikir yang LOTS, tahapannya bahwa sudah ada misalnya sebanyak 1 tahun ini ada tiga penyu mati gitu. Kemudian diketahui ada pencemaran lingkungan, misalnya ada batu bara warna hitam yang muncul di laut. Itu kan pemanfaatan. Jadi ada fakta-fakta yang diolah oleh kemampuan berpikir seseorang pada level C1 sampai C3. Nah, tetapi pada SDM tertentu, misalnya saat ini pada kualitas yang berwenang, tentu saja dalam menanggapi fenomena itu harusnya tidak hanya berpikir LOTS, tapi HOTS juga. Karena apa? Pencemaran lingkungan ini tentu saja tidak bisa cari solusinya dengan level berpikir tingkat yang telah dijelaskan tadi. Ada solusinya, ada penanggulangannya gitu, serta ada pencegahannya. Nah, pada level penanggulangannya itu kan pada ini kata kerja operasionalnya pemasifikasian. Kemudian di C4-nya ada
analisis. Dari analisis itu dipetakan, nanti dicari solusinya bahwa misalnya penanggulangan pencemaran lingkungan harus solusinya 1, 2, 3, 4 dan pencegahannya yaitu berarti maka tambang batubara atau pabrik pengolahan batubara harus membuat sebuah pengolahan limbah gitu gini. Nah dari situ penjabat pengolahan AMDAL kemudian pejabat yang terkait itu bisa membuat sebuah peraturan yang mengikat pengusaha gitu biar tidak terjadi pencemaran gitu. Jadi itu implementasi LTS dan OTF itu mudah-mudahan bisa ini masuk lebih. Baik, saya sangat tertarik dengan uji kepraktisan, uji kelayakan, enggak? Uji validitas, dan kita berlindung di balik angka-angka. Praktisan skornya sekian, kelayakan skornya sekian. Angka tidak pernah secara nyata bisa menjelaskan realitas. Seperti halnya kata-kata tidak sepenuhnya bisa menjelaskan perilaku. Orang yang berkata-kata manis itu potensi bohongnya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang berkata-kata lugas. Lihat aja di kampanye itu. Demikian juga dengan kepraktisan. Hasil riset tentang skor uji kompetensi guru itu tidak pernah bisa menjelaskan bagaimana kinerja dia mengajar di kelas. Karena skor itu satu sisi, mengajar itu sisi lain, gitu. Oleh karena itu tidak ada garansi orang yang skornya tinggi dalam kompetisi pedagogik, kompetisi kepanian, kompetisi sosial itu punya kinerja yang bagus di kelas, gitu. Karena di kelas itu tidak perlu orang yang dengan skor tinggi itu. Di kelas itu orang yang bisa membelajarkan, menginspirasi. Nah, apakah Bapak bisa bersembunyi di balik hasil uji kelayakan kepraktisan ini untuk menyatakan bahwa instrumen tes yang Bapak hasilkan itu bagus? Seperti yang dikatakan oleh Prof. Lutfi tadi, OB itu nggak terlalu ada urusan dengan HOTS atau LOTS. OB itu urusannya adalah apakah ini benar-benar bernilai bagi dia untuk melakukan sesuatu. Serendah apapun levelnya. Seperti apa itu? Baik, Bro. Jadi untuk menjawab hal ini kita teliti menjawab berangkat dari sikap ilmiah terlebih dahulu bahwa untuk melakukan penelitian itu harus ada data-data yang harus bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabilitas. Jadi ada sebuah fenomena, jadi untuk mengukur asesmen itu apakah layak ataupun tidak layak itu ada namanya uji efektivitas dan uji kelayakan ataupun bisa uji vega, uji mengecoh, kemudian dan seterusnya. Nah itu dimensi pengukuran hasil pengukuran tadi kan pengertian dari pengukuran itu adalah membandingkan sesuatu dengan alat ukur, kemudian ada data kuantitatifnya itu kita ukur si asesmen tersebut. Setelah diukur, baru kita bisa nilai dari data-data kuantitatif tersebut. Nah itu dari satu dimensi mengenai bagaimana asesmen itu bisa layak digunakan. Adapun dimensi yang lain seperti seringnya asesmen itu digunakan ataupun seringnya
asesmen itu tidak digunakan, itu menjadi hal yang lain. Nah, saya tidak bisa menjelaskan secara ilmiah apa yang dimensi tersebut, tapi saya bisa pertahankan argumen bahwa berdasarkan hasil pengukuran bahwa ini asesmen ini akuntabel gitu, Bro. Karena ada data-data ataupun data kuantitatif yang bisa bertanggungjawabkan. Adapun yang dimensi lain bisa dijelaskan secara kualitatif, tentu saja dengan eksplorasi ilmiah juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi maksud saya adalah saya setuju dengan itu, tapi kita jangan terpukau dengan itu. Kalau seseorang itu saya tanya bagaimana prinsip-prinsip mengemudi yang baik, dia bisa saja cas. Enggak. Beda dengan tidak saya tanya, tolong ya saya agak capek sekarang, supirin saya ke sana gitu. Wah, ternyata jelek sekali dia cara nyetir. Enggak. Jadi ketika dia ditanya bagaimana cara mengemudi yang bagus, mungkin dia dijawab dengan skor 10. Tapi ketika dia mendemonstrasikan, mungkin dia skornya hanya 5. Usah, aku bawa sendiri, ini jauh di bawah aku ini, masa yang penumpang jauh lebih hebat nyupir dibandingkan dengan supirnya sendiri. Karena itu maka ketika kita bicara OB, ketika kita bicara performance base gitu, itu ini dimensi hot itu tidak begitu jelas. Karena dunia kerja itu untuk sebagian besar itu ada unsur seni. Kalau di aplikasi itu ada tips, ada trik. Nah, trik itu kadang-kadang lebih ini menguasai tipsnya, tidak menguasai triknya. Itu kadang-kadang bisa bingung sendiri karena tidak semua aplikasi itu bisa menjelaskan semua hal. Tapi banyak sekali kendala yang temukan lapangan yang memungkinkan di atas create ya. Karena puncak berpikir itu di atasnya ada lagi, di atas create itu ada imajinasi, ya enggak? Ada filosofi. Jadi Benjamin Bloom juga terbatas ininya gitu. Nah, kalau sudah di level imajinasi, di level filosofi itu tidak bisa lagi ditakan dengan HOTS atau LOTS. Dan itu sangat penting. Misalnya ketika orang menghadapi peristiwa yang luar biasa genting dan dia belum pernah menghadapi peristiwa itu, padahal dia harus mengambil solusi. Nah, itu hanya orang-orang yang punya imajinasi yang bisa melakukannya. Baik. Dengan selesainya pertanyaan serta bantahan dari seluruh penguji,